Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang Teaching.id. Teaching.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teaching.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website Teaching.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan Teaching.id, namun lebih dari 300 sekolah dan beragam komunitas pendidikan yang juga ikut bergabung di dalamnya. Terdapat 6 fitur yang mendukung peningkatan kompetensi guru pada Teaching.id, yaitu media sosial, lowongan kerja, forum, blog, training, dan marketplace. Yuk daftarkan diri Anda di website Teaching.id segera.
Halo, selamat pagi. Selamat datang Bapak dan Ibu di session Baca Pibo dalam Teaching Conference 2021 ini. Perkenalkan, saya Winda, salah satu tim dari Baca Pibo. Kita akan menunggu Kak Aisyah Habir yang akan mengisi sesi workshop pada hari ini. Workshop hari ini bertemakan bagaimana sih pemanfaatan buku digital dan perpustakaan digital, khususnya Baca Pibo, di dalam kegiatan pembelajaran dan tentunya kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti itu. Dan penggunaannya sendiri tidak terbatas hanya untuk misalnya menyampaikan pelajaran rutin sehari-hari, tapi juga kita akan mengetahui kegiatan apa saja sih yang bisa kita ulik dari perpustakaan digital dan buku cerita digital, sehingga hadirlah pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kita tunggu dulu, Kak Aisyah nanti akan bergabung bersama kita untuk menyampaikan workshop pada hari ini. Sementara ini saya akan share juga daftar hadir, mohon diisi. Ada di kolom chat, ya, bit.ly Baca Pibo Teaching 21. Kami juga akan menyediakan kesempatan mendapatkan free trial selama 2 minggu untuk akun sekolah bagi sekolah-sekolah terpilih yang sudah mengisi daftar hadir ini. Oke. Sementara saya izin share screen ya. Gimana sih share screen? Oh, oke. Sebentar, saya akan buka dulu. Sebentar, apakah sudah bisa terlihat? Oke, kita masih menunggu ya. Oke, apa sudah terlihat? Saya akan pasang dulu present. Ya, jadi bacapibo.com sendiri ini adalah perpustakaan anak digital pertama di Indonesia. Kami menyasar khususnya anak-anak di usia 4-12 tahun, yaitu berarti anak-anak yang duduk di bangku prasekolah dan juga sekolah dasar gitu. Kami punya semacam moto bahwa kami memiliki posisi sebagai perpustakaan tanpa batas. Perpustakaan tanpa batas ini tentu saja punya banyak sekali
makna. Pertama, dari kemudahan akses, di mana kami bisa diakses kapan saja, di mana saja, berbekal gadget atau gawai dan akses internet, ya, karena bacapibo.com bisa diakses melalui browser, jadi tidak perlu mendownload aplikasi atau memiliki misalnya sistem operasi tertentu pada smartphone atau pada gadgetnya. Kemudian juga buku-buku kami mayoritas adalah buku berbahasa Indonesia, walaupun ada juga buku-buku berbahasa asing yaitu bahasa Inggris, dan juga ada yang dibahasa, namun kami berusaha untuk memajukan karya anak bangsa tentunya untuk menjadi selain juga educative entertainment untuk anak-anak, sebagai juga alternatif konten positif untuk anak. Seperti itu. Dan hari ini kami akan membawa Bapak dan Ibu sekalian lebih dekat dengan baca Pibo di sekolah. Bagaimana sih menerapkan pembelajaran literasi inovatif dan ramah anak, tentunya menggunakan buku cerita digital dan perpustakaan digital yang bacapibo.com. Nah, pertama-tama kita akan gali dulu nih gitu. Bapak dan Ibu sekalian nih, kalau dengar kata-kata berikut, apa sih yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Jadi ada literasi, ada kata perpustakaan, dan ada kata buku cerita. Mungkin ada yang mau berbagi di kolom chat. Saya coba ya stop share dulu. Saya nggak bisa lihat yang ada di kolom chat. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menuliskan. Tadi saya bertanya, kalau mendengar kata literasi, kemudian perpustakaan, dan buku cerita, yang ada di pikiran Bapak dan Ibu sekalian itu seperti apa? Bisa kata-kata yang spontan aja gitu misalnya muncul di kepala. Bisa coba dituliskan dulu di kolom chat. Nah, ya, ini apakah suara saya terdengar jelas ya? Soalnya ini belum ada yang masuk di kolom chat. Oh iya, terdengar. Oke. Gimana nih Bapak dan Ibu? Ada pendapat atau apa ya yang terlintas di pikiran kalau dengar kata literasi atau buku cerita atau perpustakaan itu seperti apa? Ini Kak Isya udah bisa join belum ya di ini? Udah masukkan request, oke. Mungkin nunggu dari teachingnya ya untuk bisa masuk bergantian dengan saya. Atau coba saya live dulu deh ya. Dulu.
Oke, Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Saya lanjut, yang tadi disampaikan oleh, Winda ya. Monggo kalau misalnya, seperti tadi, ada jawaban, perihal apa yang terlintas di benak Anda jika mendengar kata-kata literasi perpustakaan dan buku cerita? Mungkin ada tokoh, mungkin ada dongeng. By the way, hari ini adalah Hari Dongeng Nasional. Selamat Hari Dongeng Nasional, Bapak dan Ibu guru. Atau mungkin justru keinget oleh tokoh-tokoh yang terkenal dari Indonesia seperti Pak Raden. Banyak sekali ya hal-hal yang mungkin kita bisa pikirkan gitu setelah mendengar kata literasi perpustakaan ataupun buku cerita. Ada juga mungkin yang merasa kalau misalnya wah saya dulu jadi ingat gitu waktu dulu di perpustakaan biasanya ngapain. Nah, tentunya kalau misalnya ngomongin buku cerita, identik dengan cerita, itu bisa banyak sekali hal-hal kreatif dan mungkin ajaib kali ya, yang bisa kita pikirkan karena kita melalui buku cerita, bisa berjelajah ke berbagai macam dunia, mengenal tokoh yang beraneka ragam juga, bahkan ada tokoh-tokoh yang mungkin juga fiktif gitu kan, di genre fantasi. Nah, dengan segala kreativitasnya dan juga misalnya gambar-gambar untuk buku cerita bergambar ya, yang sangat-sangat menarik dan kreatif tadi, menggunakan buku cerita itu menjadi alternatif media yang sangat menarik dan akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Nah, bacapibo.com hadir di sini sebagai perpustakaan di ujung jarimu, sebagai perpustakaan tanpa batas yang mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi apakah dari rumah ataukah dari sekolah, dan bisa saja juga misalnya guru membacanya di pagi hari, murid membacanya di malam hari sebelum tidur itu juga tidak masalah. Jadi batasan tentang waktu dan tempat tidak menjadi batasan lagi dan karena kita juga salah satu yang dipikirkan ketika mendirikan Bacapibo adalah di Indonesia kita sendiri juga adalah negara kepulauan. Jadi segala technicalities tentang geografi tidak menjadi halangan. Nah, di dalam perpustakaan Bacapibo akan ada bisa diakses ratusan buku anak terpilih yang akan menjadi teman petualangan anak di dunia literasi. Nah, apa yang ditawarkan oleh Bacapibo adalah petualangan ke dunia baca yang baru. Wah, kenapa petualangan baru? Di dalamnya tentunya ada berbagai macam judul buku, koleksi bukunya beragam sekali, ada hingga 600 lebih buku bergambar dan juga berbagai kategori buku lainnya. Ada yang buku fakta, ada yang buku cerpen, ada yang buku komik, dan lain-lain yang tersedia dan akan dirilis di perpustakaan digital kami. Nah, selain itu seperti bisa dilihat di tampilan di sini ya, pilihan kategorinya pun banyak, ada 12 tema yang bisa dipilih untuk membantu memilih buku-buku yang pas ataupun sesuai dengan level baca anak ataupun usia. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada kategori-kategori sesuai dengan umur, jenjang baca, dan dari format bacaan juga harusnya membantu kalau misalnya Bapak Ibu dari tingkat PAUD, tentunya dia akan lebih banyak di buku bergambar dibandingkan buku cerpen. Karena kalau misalnya buku cerpen akan lebih banyak tulisannya dibandingkan gambarnya gitu. Nah, kalau misalnya dengan TK kan harusnya juga
kebalikan karena mereka baru mulai untuk dilatih untuk membaca. Jadi ada pengenalan huruf. Nah, ketika yang sudah di umur pemilihan kategori yang di umur awal nih di sekitar 4 tahun, itu juga kata-katanya dan kalimatnya otomatis buku-buku yang terpilih itu sudah lebih sedikit dan tulisannya juga lebih besar-besar. Nah, kami 600 lebih judul buku ini bisa tercapai berkat kolaborasi dengan 10 mitra penerbit dari Indonesia dan juga dunia. Bacapibo.com sendiri khusus dirancang untuk anak-anak Indonesia. Kita punya banyak sekali kategori dan fitur, dan hal-hal ini yang menjadikan tidak hanya memberikan terobosan dalam mengakses buku-buku digital, tetapi juga pengalaman membacanya supaya lebih seru sehingga anak-anak terpacu untuk lebih sering membaca dan lebih suka membaca juga. Nah, yang terakhir ada data baca yang tentunya akan membantu Bapak dan Ibu untuk memonitor kegiatan dan mengevaluasi kegiatan membaca anak-anak. Kami adalah perpustakaan digital yang berbasis web, jadi dapat diakses dari berbagai gawai, apakah desktop, smartphone, dan tablet. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di kolom chat. Kami ada penawaran spesial untuk yang hadir di session kami hari ini. Jadi jangan lupa untuk klik link bit.ly yang ada di bagian chat dari session ini, karena akan ada paket free trial akun sekolah menggunakan Bacapibo selama 2 minggu untuk beberapa sekolah nih yang nanti terpilih yang mengisi formulir absensi workshop di hari ini. Nah, fungsi penggunaan buku cerita dalam pembelajaran sendiri seperti apa sih gitu? Ada 4 mungkin yang bisa menjadi besarannya. 1 adalah pembuka cakrawala. Jadi untuk di awal pembelajaran tentunya mungkin ada memancing rasa ingin tahu si siswa. Tentunya kalau misalnya rasa ingin tahunya sudah dipantik, si anak akan kemudian selanjutnya lebih mendengarkan karena dia sudah tertarik gitu, karena cakrawalanya sudah dibuka. Oh, ini menarik ya gitu, sehingga selebihnya dia akan mendengarkan dan sudah mulai terbuka gitu matanya. Yang kedua itu adalah buku cerita sebagai pengikat tema yang menyatukan berbagai topik bahasan pembelajaran gitu. Jadi mungkin nanti apakah misalnya sedang belajar tentang satu tema, contohnya mungkin bisa ada memilih satu daftar bacaan ya, terdiri dari 4 buku yang berbeda, tetapi dengan ada satu pengikat tema. Nah, itu juga bisa dilakukan di bacapibo.com, karena di bacapibo.com guru dapat membuat dan memberikan daftar bacaan ke murid-murid secara individual atau di dalam kelas secara kolektif. Seperti itu. Nah, yang ketiga, buku cerita dalam pembelajaran kegunaannya adalah sebagai penguat tujuan pembelajaran. Jadi, menjadi bagian untuk menajamkan bahasan pembelajaran. Poin-poin highlight-nya apa yang mau benar-benar disampaikan itu ditajamkan lagi dengan apa cerita yang ada di dalam buku tersebut, sehingga anak lebih ingat dan lebih ngelekat ya pembelajaran ataupun inti atau nilai ataupun hal-hal yang berhubungan dengan yang ada di pembelajaran yang kemudian dikuatkan oleh si buku cerita. Yang terakhir adalah sebagai sumber informasi. Ini cukup umum ya gitu, bagaimana buku cerita tentunya walaupun berbentuk cerita kreatif, tetapi juga sebenarnya di dalamnya tersedia atau syarat aneka pengetahuan dan wawasan juga. Di Bacapibo ada section sendiri yang namanya buku fakta. Di sana juga menjadi kategori yang cukup populer di Bacapibo karena banyak juga bercerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan tapi unik gitu.
Nah, seperti apa sih contohnya Buka Cakrawala ini? Nah, ini misalnya contoh ada buku Petualangan Tik-Tik. Petualangan Tik-Tik ini bercerita tentang sebuah botol plastik, jadi perjalanan botol plastik yang kemudian akhirnya didaur ulang. Nah, si buku ini dapat digunakan sebagai cerita pembuka sehingga ingin memancing rasa ingin tahu siswa tentang masalah sampah. Jadi sebagai perkenalan isu lingkungan hidup ini ya. Kayak gitu. Terus kemudian karena isi dari buku ini adalah cerita teksnya itu berima, ini juga sangat mendukung untuk siswa SD tingkat bawah atau kelas 1 sampai dengan kelas 3 karena dengan berima itu akan memperkaya kosakata dan melancarkan kemampuan baca mereka. Nah, kalau misalnya sudah memperkaya kosakata, tentunya komunikasinya dan communication skill-nya jadi lebih tinggi. Nah, yang kedua ini ada buku Petualangan Oranye Si Kantong Plastik, memperkenalkan berbagai penggunaan plastik. Jadi beda ya kalau misalnya yang tadi perjalanan si botol plastik setelah dibuang. Kalau misal ini adalah petualangan kantong plastik berwarna orange yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi berbagai penggunaannya, berbagai jenisnya juga dapat dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan yang berlaku di rumah gitu kan. Jadi karena pasti banyak sekali barang-barang dari bahan plastik yang ada di rumah. Nah, itu jadi banyak sekali yang bisa dipelajari atau menjadi pembuka ataupun pengikat tema di sana. Terus kemudian ada yang ketiga untuk buku yang bisa digunakan untuk penguat tujuan pembelajaran, misalnya ini adalah buku Tudung Lampu Ayah. Dia menceritakan tentang ayah dan anaknya ya, yang di mana ayahnya itu bekerja sebagai sebagai pemulung. Jadi tapi di sini bagaimana ayahnya itu mempergunakan satu botol plastik kemudian dia recycle menjadi satu lampu yang cantik. Nah, ini jadi memperkenalkan cara daur ulang produk plastik, salah satunya yaitu botol minuman kemasan. Siswa dapat membuat sendiri, jadi mereka juga mencontoh ya, jadi ada kegiatan arts and craft-nya, bagaimana produk botol plastik ini bisa digunakan sebagai atau dialih menjadi sebuah karya seni. Nah, kemudian selain itu ada juga nilai-nilai yang bisa dipelajari di sini, jadi tidak hanya ininya aja, pengetahuannya saja, tetapi juga nilai-nilai karakter ya, untuk membangun karakter tentang kekeluargaan dan juga kerja keras. Nah, yang terakhir mungkin ini kantong plastik dari Singkong, ada sebuah cerpen di dalam kumpulan cerita atau kumpulan cerpen teknologi masa depan. Ini memperkenalkan pilihan solusi inovatif terkini masalah plastik dan lingkungan hidup. Nah, karena bentuknya cerpen, ini sangat bisa digunakan untuk SD tingkat atas atau kelas 4 sampai 6 karena seperti bisa dilihat di sini teksnya itu sudah sangat banyak gitu, dan cocok untuk kelas 4 sampai 6. Nah, kemudian si cerita ini sebenarnya dapat dikembangkan lagi nih, misalnya kalau mau ngomong bikin project based learning gitu ya, bisa dibikin project-project tersendiri perihal misalnya kantong plastik dari Singkong ataupun solusi inovatif lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Ya, jadi bisa dikembangkan menjadi studi kasus atau presentasi tentang bahan ramah lingkungan yang terbuat dari tumbuhan. Nah, sebenarnya banyak sekali, itu hanya adalah 4 contoh ya, 4 contoh buku yang semuanya berhubungan dengan sampah dan lingkungan hidup sebagai tema. Bisa dilihat bahwa itu
banyak sekali cara pengembangannya dan bisa dipilih dan ada benang merahnya even sebagai dengan 4 penggunaan buku yang berbeda. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan buku cerita di dalam kelas ataupun pembelajaran. Tapi kenapa buku cerita itu menjadi opsi yang sangat efektif dan menyenangkan? Itu pertama memang kegiatan membaca dengan ceritanya itu pasti akan menyenangkan. Kita bisa juga menambahkan atau melibatkan unsur permainan sehingga anak merasa tertantang dan tidak merasa sedang belajar secara konvensional. Nah, ini nanti kami akan sharing berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan selain membaca bukunya. Kira-kira gimana nih pengalaman apa, bagaimana kita membaca buku lalu penerapannya supaya kegiatan membaca ini menjadi seperti permainan, ya, gitu. Karena itu di Baca Pibo kita ada event-event khusus yang memang kami khususkan untuk membuat si permainannya itu. Nah, itu bisa dilakukan secara blended, bisa juga ada yang dibaca di bacapibo.com, kemudian kegiatannya offline, atau bisa juga sebenarnya ada kegiatan yang didukung oleh fitur platform kami, sehingga bisa menghadirkan gamifikasi, motivasi, atau small rewards, tetapi di dalam platform. Jadi bisa in platform juga. Nah, si buku cerita di perpustakaan digital ini juga bisa ngasih variasi kegiatan beragam. Variasi dalam kegiatan ini dapat disesuaikan dengan minat siswa, seperti karena yang sekarang itu adalah anak-anak kebiasaannya mereka untuk motivasi belajar mereka biasanya harus ditemukan hal yang menarik untuk mereka. Jadi minat itu sangat-sangat menentukan minat mereka dalam belajar maupun kadang-kadang dalam menentukan topik apa yang mereka baca ataupun mereka ingin tahu. Kalau misalnya kita sudah bisa nge-trigger keinginan tahuan mereka, ya itu lebih mudah tuh untuk kita masuk untuk mereka memacu mereka untuk belajar lebih lanjut. Nah, selain itu, kalau dari sisi di perpustakaan digitalnya, karena mereka punya login sendiri-sendiri untuk setiap murid, maka memungkinkan satu buku dibaca oleh satu siswa, gitu ya. Jadi dan ini pun berlaku untuk guru juga sehingga penerapannya bisa customize, bisa satu anak membaca buku A, satu anak lagi membaca buku B di saat yang bersamaan, kemudian mereka bisa melakukan comparison misalnya, dan hal-hal lain yang kita bisa customize. Ada yang mungkin level bacanya belum sama, itu juga bisa di-assign buku yang sedikit berbeda tetapi dengan tema yang sama gitu, seperti itu. Nah, itu juga bisa. Yang ketiga, bisa melakukan kegiatan input dan output, itu pilihannya, sehingga siswa dan guru itu bisa kegiatannya berjalan secara sinergis. Jadi bisa sambil ngobrol, berdiskusi ya, karena sekarang kan sudah eranya active learning, di mana guru kadang-kadang hanya berlaku sebagai fasilitator saja. Jadi kita mencoba untuk mengundang siswa-siswi untuk lebih proaktif dan mereka bisa mampu berdiskusi gitu ya, supaya bisa critical thinking-nya dapat, bisa untuk berdiskusi tentang buku tersebut. Jadi input dan output-nya kita bisa lakukan bersama, secara bersamaan, dan juga karena ada data baca, ini untuk yang di digital, kalau misalnya membaca di platform bacapibo.com, kegiatan membaca itu akan terekam. Kalau misalnya di akun sekolah, data baca siswa itu akan terekam di akun gurunya. Jadi guru akan mempunyai CMS sendiri dan mereka akan bisa memperhatikan kebiasaan ataupun catatan
data baca setiap siswa di kelasnya. Nah, kita hari ini di workshop ini akan membahas tentang beberapa kegiatan kelas yang asik dan seru bersama buku cerita nih yang bisa digunakan di dalam platform Baca Pibo. Dan ini adalah beberapa yang memang kami sudah sempat lakukan. Ini bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya ingin menggunakan buku cerita sebagai salah satu media pembelajaran di kelas, tapi dengan cara yang seru, dengan menampilkan atau masukkan permainan-permainan, unsur-unsur permainan di dalamnya. Yang pertama adalah bingo buku, ada maraton baca, kotak misteri, dan misi membaca. Siapa yang penasaran nih? Nah, ini juga kembali kami ingatkan untuk jangan lupa ada link bit.ly di chat untuk supaya siapa tahu Anda yang sekolah Anda yang beruntung untuk bisa dapat free trial akun sekolah dari Baca Pibo. Oke, yang pertama adalah bingo buku. Nah, bingo buku itu adalah sebuah kegiatan dengan memanfaatkan Baca Pibo sebagai perpustakaan yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, di mana para siswa menyelesaikan daftar bacaan yang judulnya itu disusun dalam sebuah kotak kartu seperti yang di sebelah kanan ini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah setiap kali mereka selesai membaca, mereka akan mendapatkan tanda berhasil seperti stiker atau mungkin bisa juga pakai diberikan tanda tangan atau diberikan sesuatu tanda lah gitu oleh guru ketika setiap siswa sudah selesai membaca satu judul buku. Nah, jika siswa sudah meraih 5 tanda ini secara berurutan dan membuat garis lurus apakah horizontal, horizontal, vertikal, atau diagonal sepanjang 5 berurutan, maka ia telah meraih bingo. Nah, untuk memastikan dan mengevaluasi kegiatan baca siswa, jadi apakah misalnya untuk tahu ketika mau kasih stiker gitu ya di kotak tertentu, kita juga bisa dikombinasikan dengan pertanyaan pemahaman atau comprehension question yang berbasis hal-hal yang ada di dalam cerita. Jadi kita bisa cek gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya memang sudah benar dibaca atau belum, dan juga bagaimana tingkat pemahaman dari masing-masing siswa. Nah, apresiasi diberikan kepada mereka yang berhasil meraih bingo, yang meraih bingo paling banyak atau meraih bingo paling cepat. Itu bisa, ini permainannya kan tentunya bisa diatur Bapak Ibu oleh Bapak Ibu sendiri. Cara penentuannya gimana aturan mainnya tentunya perlu disepakati sebelum permainan dimulai. Nah, untuk acara bingo atau permainan bingo buku ini, alat bantunya itu adalah perpustakaan digital Baca Pibo, akan ada kartu bingo bukunya yang berisi judul-judul, dan pertanyaan pemahaman baca atau comprehension questions jika ingin dikombinasikan. Nah, ini adalah contoh kegiatan kemarin ketika kami menjalankan bingo buku di SD Kupu-Kupu dan SDN Pondok Kacang Barat 03 di Tangerang Selatan. Seru banget, ini waktu itu sebelum zaman pandemi ya, jadi masih enak banget ketika ngobrol dan bermain dengan anak-anak. Nah, itu permainan pertama. Nah, permainan kedua, ini namanya maraton baca atau juga kadang disebut bacaton. Nah, maraton baca itu kalau tadi setiap anak mempunyai satu kartunya masing-masing, jadi ini permainannya mereka harus menyelesaikannya sendiri-sendiri. Kalau di sini mereka tetap juga membaca sendiri-sendiri di perpustakaan digital, tetapi kegiatannya ini adalah kegiatan kolektif secara bersama-sama. Ya, bisa satu kelas, bisa satu sekolah, tapi semuanya harus menggunakan Baca Pibo. Di maraton baca ini
Baca Pibo itu sebagai perpustakaan itu akan berlaku untuk penyedia bukunya. Jadi para siswa akan membaca sebanyak-banyaknya sambil mengumpulkan total durasi baca dan atau total buku yang dibaca. Jadi kayak misalnya kita kasih tantangan nih ya, kita kasih tantangan untuk anak-anak bahwa ayo kumpulkan bersama teman-teman total durasi selama 1 minggu mencapai 250 jam. Nah ini 250 jamnya itu harus satu sekolah gitu misalnya. Kalau sekarang kan kayaknya kalau satu orang aja sepertinya wah berat banget ya 250 jam gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir untuk dikalikan berapa banyak murid yang ada di sekolah tentunya insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Nah ini juga aturan-aturan seperti ini perlu disiapkan dulu ya Bapak Ibu gitu sebelum permainan berlangsung. Tetapi misi-misi ataupun tantangan seperti ini akan membuat permainan semakin seru tentunya. Nah, hasil akumulasi total durasi baca ini semuanya karena tadi ya yang saya infokan bahwa data-data itu semua, data bacanya semua terekam. Jadi kita akan dapat melihat siapa yang membaca paling banyak gitu, seperti itu karena akan ada papan skor yang ada di website bacapibo.com untuk menunjukkan seperti yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu siapa yang menjadi leaderboard top 10-nya siapa yang paling banyak membaca buku di dalam periode maraton baca. Nah, seperti ini ya. Kemarin kita di Sekolah Samaria Tomang di Jakarta selama bulan Oktober mengadakan bulan membaca di mana mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan tetapi juga mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya jumlah buku yang dibaca di bulan tersebut. Nah, ini total mereka mengumpulkan total buku dibaca 7.448, luar biasa ya. Hebat ini anak-anak Sekolah Samaria Tomang Jakarta. Nah, selama mereka membaca ini di bulan membaca, guru-guru pun memberikan banyak program sehingga terus memacu mereka membaca lagi dan membaca lagi. Jadi ada silent reading di rumah, ada reading response di mana harus membuat poster dari apa yang dia baca, atau yang di bawah sini di mana ada nyebutnya reading buddies kalau misalnya di Sekolah Samaria. Jadi anak sekolah dasar yang lebih besar membacakan cerita atau read aloud kepada adiknya di SD tingkat kecil gitu. Jadinya menyenangkan sekali ya antara kakak dan adik kelasnya juga terjalin satu hubungan gitu. Mereka jadinya bisa belajar bersama juga gitu. Nah, itu adalah maraton baca. Nah, tentunya bisa juga di sini karena bisa per orang untuk diketahui top 10 siapa yang baca paling banyak, tetapi juga bisa dikelompokkan sebagai kelas. Jadi misalnya antara kelas 1, 2, 3, 4 gitu misalnya yang ikutan maraton baca, antara kelas itu juga bisa berlomba-lomba. Jadi ini kan sebagai satu kompetisi ya gitu. Dengan adanya ini, anak-anak harapannya rasa kompetitifnya juga terpacu, terbakar, sehingga wah aku harus mau baca buku lagi nih, kita harus membalap posisi yang jadi pemenang saat ini gitu. Jadi itu yang diharapkan sih sebenarnya. Tentunya kita perlu melakukan hal-hal yang lebih nih untuk mengencourage anak-anak untuk lebih terus membaca lebih banyak lagi. Nah, si maraton baca tadi kita bisa kombinasikan lagi supaya tambah lebih seru, tambah ada challenge. Nah, itu kita bisa tambahkan namanya kotak misteri. Nah, kalau kotak misteri kita punya goal, ya, dan kita akan kasih seperti kesepakatan untuk reward nih. Kita jadi di awal sebelum maraton baca kita akan menginfokan, wah ini ada kotak misteri yang besar
di mana kalau misalnya anak-anak mencapai tantangan tertentu, misalnya total durasi baca berapa atau jumlah total buku yang dibaca dalam 1 minggu berapa, maka kotak misteri dapat terbuka. Wah, nah ini kemarin kegiatan ini seru banget ketika dilakukan di PKB 03 maupun di SD Kupu-Kupu Jakarta Selatan. Nah, ini juga kita juga bisa korelasikan juga ya dengan komunikasi sosial media sekolah gitu, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan terus berjalan dan seru-seru gitu di sekolah, bisa bikin reading response. Dan ini juga, nih contohnya nih kotak misterinya nih Bapak Ibu, biar kelihatan seru gitu dan anak-anak terpacu, jadi dibuat dengan cantik ya, pakai pita. Dan ketika kalau yang di sebelah kanan ini juga waktu itu emang acaranya dibuat sangat seru, contohnya ketika si pengumumannya nih diumumkan misalnya mereka harus mencapai 7.500. Nah, itu ketika diceritakan bahwa mereka sampai 7.600 sekian gitu. Wah, ini langsung ditambahin tor gitu biar anak-anak jadi seru sekali kan seperti ini. Jadi mereka juga merasakan satu momen yang sangat bahagia di saat itu dan sangat meriah seperti itu. Nah, isinya apa ya tentunya nanti bisa sama-sama lah. Kalau misalnya anak itu kan yang penting sebenarnya ada kemeriahan, ada yang dicapai, apapun itu sebenarnya mereka akan sangat senang untuk bisa memenangkan sesuatu. Nah, yang terakhir ini juga sangat-sangat menarik adalah misi membaca atau book quest. Nah, misi membaca ini apa? Ini adalah sebuah kegiatan membaca dengan memanfaatkan Baca Pibo sebagai perpustakaan, diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu juga, di mana para siswa itu membaca sambil menyelesaikan sebuah misi dalam bentuk daftar bacaan. Nah, si misi daftar bacaan ini dikombinasikan dengan unsur permainan lainnya seperti memecahkan teka-teki, dengan mencari petunjuk yang tersembunyi di dalam isi buku-buku tersebut yang ada di daftar bacaan tadi. Nah, seru kan? Mereka juga pasti kan jadinya membaca dengan seksama karena mereka harus menemukan si kode tertentu yang ada di setiap buku tadi. Gitu. Nah, ini contoh kegiatannya bagaimana waktu itu kita ada misi penyelamatan Terra. Waktu itu ada alien ceritanya yang nyasar ke bumi, tetapi dia belum bisa kembali ke planetnya karena dia memerlukan bahan bakar bahan bakar baru karena sudah habis. Nah, jadinya di dalam buku-buku yang ada di misi membaca ini ada dari masing-masing buku ada bahan-bahan ingredient yang kemudian bisa dicampur menjadi resep dari si bahan bakarnya si Terra gitu. Jadi memang dibuat sangat kreatif dan anak-anak jadi seperti bisa dibilang kayak project based learning juga ya. Mereka membaca, belajar, terus kemudian dari apa resep-resep tadi, ingredients tadi, kemudian dia olah, kemudian jadi membuat sesuatu yang mereka juga bisa makan akhirnya gitu. Jadi seru banget dari pertama sampai misinya berakhir. Nah, hal-hal seperti ini tentunya sangat-sangat menyenangkan bagi anak-anak dan menambahkan rasa minat membacanya lebih lagi gitu karena akan lebih seru. Nah, jadi itu adalah 4 contoh kegiatan-kegiatan di mana kita bisa menggunakan perpustakaan digital dan juga buku digital di dalam pembelajaran ataupun ada satu event permainan yang bisa dilakukan di kelas ataupun di sekolah secara bersama-sama untuk mengembangkan literasi di sekolah. Jadi itu pasti semuanya akan sangat seru, melibatkan seluruh pihak di sekolah, terutama siswa, guru, dan Baca Pibo sebagai media perpustakaan digital.
Siswanya adalah yang menjalankan tantangan baca bersama, guru menentukan syarat tantangan baca bersama, seperti kira-kira berapa banyak yang harus dikumpulkan, dan lain-lain, memantau proses dan mengevaluasi performa para siswa. Sedangkan Baca Pibo akan menyediakan sarana perpustakaan digitalnya, papan skor online, dan jika diperlukan kertas-kertas tugas atau printables, kami akan bisa dapat mendukung juga seperti itu. Nah, kenapa Baca Pibo di sekolah? Tentunya event-event tadi dan permainan itu adalah satu pengalaman baca yang baru dan menyenangkan, apalagi juga di perpustakaan digital Baca Pibo, bukunya banyak sekali dan sangat-sangat menarik. Jadi harapannya akan memacu anak-anak, minat anak-anak untuk lebih membaca. Upgrade kemampuan life skills abad 21 nih, pasti banyak banget yang tadi udah mention ya di Teach-in Conference ini selama 2 hari mengenai kemampuan life skills abad 21. Tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk guru, supaya kita sama-sama maju sehingga pendidikan di Indonesia juga semakin keren dan hebat. Nah, tentunya pengembangan literasi akhirnya dengan Baca Pibo dibantu juga sehingga lebih engaging dengan permainan-permainan yang seperti tadi dan juga terukur. Jadi tidak hanya seru tetapi terukur juga. Yang terakhir, kami ingin menjadi satu wadah yang dimana membangun satu ekosistem di mana semua sekolah dapat berbagi inspirasi tentang kegiatan-kegiatan literasi seru, supaya juga saling belajar dan saling menginspirasi seperti itu, sehingga secara ekosistem kita bersama terus lebih maju secara berkesinambungan, karena tentunya PR-PR di dunia pendidikan di Indonesia itu masih sangat banyak dan kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa maju bersama, tentunya kita harus berkolaborasi. Jadi dengan kita bersama-sama tentunya untuk kemajuan literasi di sekolah, kita harap untuk membangun ekosistem seperti itu. Nah, jangan lupa untuk yang terakhir, penawaran spesial loh. Siapa tahu kalian dapat, Bapak Ibu dapat free trial akun sekolah. Jadi tolong dimasukkan aja, klik di link bit.ly yang ada di chat. Seperti itu. Oke, ini adalah slide kami yang terakhir untuk workshop. Jika ingin menghubungi kami sangat terbuka. Jika misalnya mau melakukan simulasi, mengundang kami untuk melakukan simulasi, bagaimana sih penggunaan Baca Pibo, atau seperti apa sih maraton baca yang tadi, bagaimana sebenarnya cara-caranya ataupun prosesnya dan lain-lain. Monggo silahkan kontak kami baik di social media Baca Pibo. Namanya sama semuanya, Facebook, Twitter maupun Instagram, tapi kami paling aktif di Instagram, atau bisa langsung email ke alamat email yang ada tercantum di sini, atau bisa ke website kami di bacapibo.com. Di situ juga bisa menghubungi kami lewat email yang ada di sana. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau browsing ke buku-buku yang ada di bacapibo.com. Jika sudah mendaftar sebagai user, itu tidak ada biayanya. Ada beberapa koleksi buku yang bisa dibaca secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek-ngecek juga nih gitu, buku-bukunya seperti apa sih di Baca Pibo, atau bisa browse juga kalau misalnya sudah jadi user. Semua buku-buku bisa dibuka hingga kira-kira 4 sampai 6 halaman pertama. Seperti itu kalau misalnya ingin mencoba-coba pengalaman baca yang baru di bacapibo.com. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo, semoga kami bisa bantu untuk menjawab. Saya stop sharing dulu. Mungkin ada pertanyaan kah? Wah, di chat belum ada. Gimana? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kah? Bisa bertanya tentang apa aja loh. Tentang Baca Pibo, mungkin
Ada yang penasaran tadi perihal kegiatan-kegiatan menggunakan buku cerita yang telah kita lakukan, atau mungkin mau bertanya tentang buku-buku yang ada di Baca Bibo sendiri, atau mungkin kategori yang ada di dalam perpustakaan digital kami. Silahkan Bapak Ibu, mumpung lagi di sini, bisa ngobrol langsung. Kami tunggu ya chatnya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Asri. Apakah hanya untuk segmen pasar anak usia dini dan SD? Saat ini kami fokus untuk anak umur 4-12 tahun, Pak, buku-bukunya, karena memang itu adalah masa emas untuk bisa mulai membaca dan meningkatkan literasi dan serta minat baca juga. Hanya kami punya buku-buku kumpulan cerpen yang cukup banyak, Pak. Nah, kumpulan cerpen itu teksnya juga sangat sangat beragam dan kaya, sehingga mungkin untuk SMP awal, tingkat SMP awal sudah masih bisa menggunakan buku-buku kumpulan cerpen tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Muhammad Asri. Kira-kira semoga sudah terjawab pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lainnya. Jangan lupa untuk tadi ya klik di link bit.ly Baca Bibo Ticin 21 ini untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk free trial untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Gimana? Masih pagi kan? Masih bersemangat? Boleh silahkan kalau misalnya mau bertanya lagi. Pak Muhammad Asri di jenjang pendidikan apa, Pak? Ngajarnya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sedikit simulasi saja. Ini adalah tampilan perpustakaan digital bacabibo.com. Jadi bisa dilihat ini adalah homepage-nya. Dan di sini ada slider ini yang buku-buku gratis. Tadi saya info ke Bapak dan Ibu, bisa langsung dicek di sini, diklik. Nanti langsung ada list buku-bukunya yang bisa dibaca secara cuma-cuma. Tanpa berlangganan, dan ada beberapa buku-buku lainnya. Dan ini ada buku-buku yang baru saja dirilis di perpustakaan Baca Bibo. Kami berkomitmen untuk selalu di setiap bulannya pasti mempunyai sekian banyak buku baru yang kami rilis. Dan sangat beragam tentunya, ada perihal tentang vitamin D ya, dan tentang yogurt, ini ada tentang
orangutan, berbagai macam. Nah, ini juga ada Pibo Originals, biar ada ketahuan juga paling populer. Ini bisa diklik ke kanan dan ke kiri juga, Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali buku, lalu kemudian bisa klik muat lainnya ke bawah. Ini akan kemudian menampilkan buku-buku yang ada di setiap kategori tema. Seperti contoh ini untuk alam dan makhluk hidup, ada sejarah dan budaya ya, seperti ini ada tentang Sagu Maluku, ada 101 fakta unik Indonesia, ada tentang asal-usul danau air panas. Ini mungkin kalau misalnya yang senang sama rendang, ini juga ada ceritanya, sangat-sangat menarik. Jadi mungkin ada bisa dilihat dongeng dan legenda, bisa juga muat lainnya ke bawah, itu masih terus akan ada buku-buku lainnya. Atau misalnya kalau misalnya kita mau lebih banyak lagi, bisa diklik dilihat semua. Nah, itu akan masuk ke buku-buku yang ada di tema tersebut. Seperti itu. Jadi bisa klik muat lainnya, akan bertambah kembali memuat lebih banyak buku lagi di dalam tema tersebut. Nah, cara cepat sebenarnya untuk mencari buku-buku yang ada di Baca Pibo, bisa klik kategori. Bisa dibaca misalnya dari tema, seperti tadi adalah tema alam dan makhluk hidup, atau seperti tadi misalnya mau mencari yang untuk anak cukup sudah di SD tingkat tinggi, misalnya kita akan pilih kumpulan cerita pendek. Itu juga bisa kita klik di sini, langsung kemudian buku-buku yang kumpulan cerpen yang tersedia. Seperti itu. Nah, kategorinya juga banyak, ada komik, ada buku fakta yang cukup menarik, atau dari jenjang baca, bisa dilihat di sini seperti itu. Mungkin itu sedikit preview saja simulasi. Ada beberapa hal yang lain juga bisa dilakukan. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, Bapak dan Ibu. Oke, sudah selesai ya ternyata sesi workshopnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa ada booth kami di Expo juga, ada diskon spesial untuk akun sekolah untuk pendaftaran selama acara dengan mengirimkan kode di email. Terima kasih.